Negara Islam wajib menjamin 3 hal pada diri mereka kalau mereka rajin, disiplin, patuh membayar jizyah setiap tahun. Apa itu balasannya? Pertama, nyawa mereka dijamin keselamatannya. Bahkan kalau ada serangan kepada negara Islam dari musuh-musuh Islam, mereka tidak perlu ikut berperang melawan musuh itu. Mereka duduk manis di rumah, biar tentara Islam yang membela mereka, melindungi mereka. Yang kedua, dijamin harta mereka. Harta mereka tidak boleh diutak-atik, karena itu harta dari orang-orang yang menjadi warga yang baik di dalam negara Islam. Dan yang ketiga, mereka dijamin kebebasan berkeyakinannya, beragamanya, beribadahnya, dengan syarat mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadah mereka atau di rumah mereka. Di luar tidak boleh mereka beribadah. Kenapa? Karena itu negara yang memberlakukan hukum Islam. Jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam akan menghapus aturan ini. Tidak ada lagi pilihan jizyah. Yang ada cuma 2 pilihan. Pilihan pertama, Isa alaihissalam akan menawarkan aslim taslam. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak mau, maka Isa alaihissalam akan membunuh setiap ahli kitab yang masih ngeyel juga, setiap orang kafir yang masih ngeyel juga, tidak mau mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa demikian? Karena turunnya Isa alaihissalam merupakan tanda bahwa dunia sudah memasuki injury time. Waktu berakhirnya dunia sudah dekat sekali. Alangkah keterlaluannya kalau masih ada orang kafir, ahli kitab yang tidak mau menyadari kebenaran agama Nabi akhir zaman, al-Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, padahal kiamat sudah dekat sekali terjadi. Jadi saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, alla na'budu illallah, marilah kita tidak menghamba kecuali kepada Allah Ta'ala, wala nusyrika bihi syai'an, dan marilah kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, janganlah hendaknya satu sama lain di antara kita saling menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah. Kalau ini sudah kita sampaikan, mereka tetap tidak mau juga mengakui kesepakatan perjanjian tauhid ini. Katakan kepada mereka, isyhadu bi annana muslimun, saksikanlah kami ini kaum muslimin. Mari kita berlaku jujur dan berterus terang. Kita belum menyampaikan amanah dari Allah Ta'ala kepada mereka ini, untuk kita mengingatkan mereka bahwa antara kita dengan mereka sebenarnya ada satu kesamaan. Kesamaan apa itu? Kesamaan tidak mau menyembah kecuali Allah Ta'ala, dan tidak dibenarkan kita ini mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, bahwa tidak mau diantara kita satu sama lain saling menyembah. Tidak ada, tidak boleh. Ya, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang harus menyembah kepada Allah semata. Nah, yang jadi masalah, kalau kita sudah mengakui hal ini, Pak, marilah kita beristighfar. Jangan sebaliknya, sudahlah amanah ini tidak kita kerjakan, malah sebaliknya, setiap akhir tahun tanggal 25 Desember, sebagian dari kita malah menyampaikan kalimat yang membuat mereka tidak kunjung sadar bahwa seharusnya prinsip hidup mereka adalah la ilaha illallah. Dengan kita mengucapkan selamat Natal, sebuah ucapan yang membuat mereka semakin yakin bahwa kita umat Islam pun mengakui kebenaran keyakinan mereka. Ingat, apa sih yang mereka rayakan tanggal 25 Desember? Yang mereka rayakan hari kelahiran Yesus Kristus, kata mereka. Isa alaihissalam, kata kita. Dan bagi mereka Yesus Kristus itu siapa? Anak Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Kalau itu yang menjadi cara berpikir mereka dan keyakinan mereka, alangkah anehnya mereka sedang error, kita malah ucapkan selamat kepada mereka. Padahal justru seharusnya yang kita sampaikan kepada mereka, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, antara kita ada kesepakatan. Apa itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam? Apa itu? Alla na'budu illallah, janganlah kita menghamba kepada selain Allah Ta'ala. Jadi alangkah khianatnya kita. Seharusnya kita menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi prinsip yang sama antara kita dengan mereka, malah sebaliknya, setiap akhir tahun kita tidak membuat mereka sadar akan kekeliruan mereka, malah kita mengucapkan selamat.
Karenanya melalui mimbar yang mulia ini saya ingatkan diri saya dan kita semua di sini, kalau selama ini Anda lakukan hal itu setiap tanggal 25 Desember tahun ini, taubatlah, berhentilah. Ingat pesan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau diam. Jangan menyampaikan yang baik, tidak, malah sebaliknya, kebatilan yang mereka lakukan kita ucapkan selamat kepada mereka. Tolong sadari betapa kelirunya hal itu, betapa beratnya tindakan kita itu. Karena apa? Sedikit banyak ucapan selamat kepada mereka ketika mereka sedang error akan membuat mereka menganggap kita memberi pembenaran kepada kekeliruan mereka. Sekarang coba Anda bandingkan, kalau ada orang baru keluar dari rumah bordil, ya, dia baru saja berzina dengan seorang pelacur, lalu keluar dari rumah itu kita katakan selamat, dia sudah berhasil berzina dengan seorang pelacur. Apakah mungkin kita ucapkan selamat ketika dia melakukan dosa seperti itu? Dan ingat, dosa zina dibandingkan dosa syirik nggak ada apa-apanya, Pak. Luqmanul Hakim, seorang saleh, ayah yang saleh kepada anaknya, menyampaikan dalam surat Luqman pesan yang paling pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Hai anakku, jangan kamu persekutukan Allah. Mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam pandangan akidah Islam ini, dari sekian banyak kezaliman, Pak, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada mempersekutukan Allah Ta'ala. Sehingga alangkah anehnya kalau kita sudah tahu mereka sedang merayakan hari syirik, kita malah mengucapkan selamat kepada mereka. Jadi tolong pahami masalah ini, Pak, dengan kacamata akidah, bukan sekedar dengan kacamata sosial, Pak. Kalau bicara sosial, Pak, kita umat Islam ini orang yang paling toleran kepada umat lainnya. Coba lihat, adakah negara yang mayoritas penduduknya muslim menzolimi yang minoritasnya? Adakah? Tidak ada di muka bumi ini. Yang ada adalah saudara muslim kita di Palestina dizolimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Myanmar dizolimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Bosnia dizolimi. Yang ada adalah saudara kita di Xinjiang, di China dizolimi hari ini. Kenapa? Karena minoritas. Tapi pernahkah kaum muslimin mensikapi orang yang minoritas di negerinya kemudian berlaku zalim kepada yang minoritas? Tidak pernah. Tidak ada ceritanya, Pak, dalam sejarah umat Islam ini. Oleh karenanya, janganlah kita memiliki inferiority complex atau defeated mentality, mentalitas kalah, di mana kita kemudian menganggap, oh ini hari raya mereka, mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Oh, tidak demikian. Mohon maaf, apa gunanya turun surat Al-Kafirun kalau bukan untuk kita buktikan keyakinan kita akan surat itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Mereka mau merayakan urusan mereka, tapi jangan ikut-ikutan kita mengucapkan selamat kepada perayaan di mana mereka melembagakan kemusyrikan.